Selamat pagi saudaraku semua, sahabat di mana saja Anda berada. Semoga kabar kita hari ini dalam keadaan baik dan tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini sebelum kita memulai hari-hari kita, kegiatan kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Ya Allah, kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah untuk setiap kami, karena kami membutuhkan Engkau. Tuhan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kehidupan kami. Mengikut Tuhan, kami tahu, kami percaya itu tidak akan pernah salah. Karena Tuhan membimbing kami kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Sahabatku semua, firman Tuhan diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sahabat, kalau ditanya apa hal yang membuat kita menerima dan percaya kepada Kristus sampai saat ini, kita bisa menjawab dalam diri kita masing-masing, saudara. Mungkin banyak orang yang mengikut Tuhan sudah sejak lama. Secara kartu identitas, memang kita menganut atau penganut Kristus sudah sejak lama, saudara. Tetapi bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita? Apakah kita hidup di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh mengikuti Dia? Jangan-jangan Tuhan Yesus sudah seperti orang jauh dalam kehidupan ini. Suara dan kehendak Tuhan, iman dan percaya kepada Tuhan, bersyukur dan mengecap kebaikan Tuhan, itu menjadi hal-hal yang asing untuk dilakukan, hal-hal yang tidak nyaman untuk kita lakukan. Jika itu yang terjadi, saudara, kita harus bertobat. Kita harus kembali ke jalan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya bersama dengan majelis jemaat melakukan pelayanan kedukaan terhadap seorang anak Tuhan yang kita tahu dia selalu berjuang dengan iman untuk tetap mengikut Kristus. Meskipun ia sakit dan menderita sudah sejak lama, ia tetap mengikut Yesus. Hari demi hari, waktu demi waktu dia lalui bersama dengan Kristus. Ia menjaga imannya agar tetap tertuju pada Kristus. Ketika ia meninggal, di situ kami melihat kartu identitasnya tertulis bahwa agamanya bukan Kristen alias Muslim. Sahabatku, bersyukurlah jika kita diberi atau masih memiliki kesempatan untuk mengenal Kristus. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Di dalam Dia kita memperoleh anugerah keselamatan kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam surat kepada jemaat di Kolose ini, saudara, Paulus hendak mendorong jemaat Kristen di Kolose untuk tetap mengikuti Kristus dan tidak mudah tertipu serta dibodohi oleh ajaran-ajaran sesat atau mudah diombang-ambingkan oleh berbagai paham atau praktik keagamaan yang beredar pada masa itu. Sahabat, bukankah di sekitar kita saat ini juga banyak sekali ujian yang berusaha mengalihkan pikiran dan hati kita untuk tidak lagi tertuju pada Kristus? Pergaulan, percepatan teknologi, informasi yang begitu cepat, praktik kehidupan sehari-hari, kejadian-kejadian di sekitar kita yang sepertinya baik, namun itu seringkali menipu kita untuk tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Saat ini, sebuah nilai atau perbuatan itu bisa dipandang benar walaupun sebenarnya salah, saudara. Hanya karena ia dilakukan oleh banyak orang. Artinya sebuah tindakan yang salah bisa dianggap benar di saat-saat tertentu hanya karena sebagian besar orang melakukan tindakan yang salah tersebut. Sahabatku, kebenaran tetaplah kebenaran dan apa yang salah tetaplah salah. Itu sebabnya kita perlu hati-hati dalam melihat dan mengenal esensi dari kebenaran. Surat Paulus ini juga mau mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tidak boleh hanya sekedar mengakui dan menuliskan di KTP saja bahwa Kristen adalah agama atau kepercayaan kita. Tetapi sebenarnya di dalam kehidupan, ketika kita menjalani hidup, kita hidup di luar Tuhan. Kita begitu mudahnya memberikan diri untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang salah. Kita tidak menjaga agar Kristus tetap menjadi Tuhan yang memerintah kehidupan kita. Sahabat, hidup di dalam Tuhan
adalah melakukan kehendak Tuhan. Setiap waktu dan hari yang kita jalani dan di setiap keadaan yang terjadi, kita memandang Tuhan. Artinya ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mengelola pikiran kita, ketika kita menghadapi situasi buruk, ketika kita mengalami berkat-berkat atau masih diberikan untuk mengalami sesuatu hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, ketika sehat ataupun ketika kita sakit, ketika kita berada di berbagai situasi, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, kita selalu mengingat Tuhan. Kita selalu memperhitungkan Tuhan. Apakah Dia ada dalam hati kita? Apakah dalam setiap hal yang kita lakukan ini adalah kita sedang memperhatikan kehendak Tuhan? Apakah yang kita kerjakan semuanya ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Saya percaya Tuhan pasti akan menolong dan memampukan saudara, sahabat semua, untuk tidak sekedar hidup, tetapi tetap bertahan hidup di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah firman-Mu yang kami dengar menerangi kehidupan kami. Kalau selama ini kami menjalani praktik hidup yang salah, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu ini boleh menolong kami, menyadarkan kami untuk bagaimana kami seharusnya berlaku di dalam kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan, agar kami bisa meneladani Kristus, hidup di dalam Kristus saja. Di tengah situasi yang tidak mudah yang kami alami saat ini, Tuhan pegang tangan kami agar kami dapat tetap bertahan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-Mu di mana saja mereka berada, dalam berbagai tantangan dan situasi yang mereka alami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.